Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga dan mungkin juga para pemirsa yang lain di seluruh Indonesia. Kali ini kita kedatangan beliau seorang tamu, bukan tamu, beliau adalah Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga 2020-2024. Beliau adalah Profesor Dr. Siswanto Masruri MA. Saya kira sangat menarik sekali kalau kita berbincang dengan beliau, rahasia beliau ya, seorang profesor yang masih bugar ya, bagaimana menyeimbangkan hidup dan apa nasihat-nasihat beliau untuk kita. Oke, marilah kita mulai dengan cerita beliau. Mulai dari Boyolali sebagai kota kelahiran beliau, terus kemudian ke Gontor, terus kemudian ke UIN Sunan Kalijaga atau IAIN Sunan Kalijaga. Moga bro, kita ingin dengarin gimana ceritanya. Ya, terima kasih Pak Rektor. Saya ini dibesarkan di sebuah desa di Solo bagian utara, di Kacangan. Itu SD sama di madrasah wajib belajar ketika itu namanya MWB. Jadi pagi di SD, kemudian sore di madrasah. Kemudian pada tahun 66 saya mondok di Gontor sampai 11 tahun. Oh, ya, di sana 11 tahun. Mulai dari SD. Ya, karena di KMI 6 tahun. Kemudian diminta mengajar oleh kiai saya Pak Zarkasi. Itu mestinya 4 tahun tapi diperpanjang lagi sampai 5 tahun. Setelah itu baru saya ke Jogja, masuk dulu istilahnya doktoral 1 dan doktoral 2. Ketika itu ya saya hanya ketika di perguruan tinggi di Gontor ya saya sekolahnya gratis kebetulan. Kemudian di IAIN Sunan Kalijaga ketika itu saya juga hanya bayar hanya 1 semester karena 3 semester yang lainnya saya dianggap punya prestasi, nilainya baik. Bahkan ketika ada kompetisi pidato berbahasa Arab gitu, ketika itu ya saya menjadi juara. Kemudian saya diminta untuk mengajar di lembaga bahasa. Kemudian saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga yang tadi 1 semester, kemudian dilanjutkan ke S2 sampai ke S3 dan ada penelitian di McGill selama 1,5 tahun. Kemudian kembali lagi ke sini. Ya kalau Pak Rektor menanyakan apa ya jamunya untuk sampai ke sini ini apa? Ini kan perjuangan yang sangat panjang ini. Ya, sebenarnya hanya satu kata sebenarnya. Hanya man jadda wa jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu saja. Mungkin ada 3 yang paling pokok. Wah, apa ini Prof? Kita boleh dengar dong. Yang pertama bekerja keras. Bekerja keras. Ya, manjada wajada. Kemudian yang kedua berdoa keras. Berdoa keras. Ini sama-sama keras ini. Iya, Berdoa sama-sama keras. Berdoa keras. Kemudian yang ketiga memiliki jaringan yang kuat, punya teman yang sebanyak-banyaknya. Jangan mempunyai musuh satupun. Oh, ini hampir sama dengan SBY dong. Ya, 1000 teman. Iya, 1000 teman. Masih kurang. Tapi 1 orang lawan musuh itu sudah terlalu banyak. Ini menjadi penting sekali bagi adik-adik semuanya, bagi dosen-dosen muda juga, supaya ya sebenarnya hanya tiga itu aja lah. Kalau ditambah-tambah ya harus disiplin, kemudian menghargai waktu. Betapa waktu itu sangat dihargai oleh kita
kita umat Islam dan juga oleh orang-orang Barat. Sampai orang Barat juga selalu mengatakan time is money. Kalau kita mungkin al waktu asmanu minaz zahab. Ya, sampai kasoif ya. Ya, kasoif. Kemudian al waktu kasoif. Kemudian juga orang Barat kan mengatakan early to bed, early to rise makes man healthy, wealthy, and wise. Wah. Jadi cepat tidur. Ya, Ini rahasia nggak pernah dibagi loh oleh beliau ini. Jangan lelean terlalu malam. Jangan bergadang. Jangan bergadang. Kemudian early to rise, ya. Cepat bangun. Lebih baik cepat bangun. Karena juga tidur setelah subuh itu kan ya turisil faktor. Naumatus subhi turisil faktor. Ya, kalau sudah tanginya bangunnya itu sudah kesiangan. Ya, rezekinya lari. Iya, rezekinya lari. Ya, rezekinya lari. Oke, Prof, ini kan jenengan sangat panjang sekali mengabdi dan berkarir di UIN Sunan Kalijaga dan sudah melewati berapa rektor gitu loh. Mungkin jenengan bisa berkomentar mulai dari ketika masuk rektornya siapa, bagaimana, kemudian suasananya bagaimana sampai hingga kini perkembangan, kemajuan dan mungkin beberapa hikmah yang bisa kita pelajari. Iya, betul Pak Rektor. Ya. Yeah. Jadi begitu saya masuk dulu rektornya Profesor Muin Umar. Oh, sudah Profesor Muin. Oh ya. Kemudian yang kedua itu Profesor Simo. Profesor Simo. Kemudian Profesor Atok Mudhar. Kemudian Profesor Amin Abdullah. Kemudian Profesor Musa Asy'ari. Kemudian Profesor Minhaji. Ya. Kemudian Profesor Yudian Wahyudi. Kemudian yang terakhir Profesor Al-Makin yang ada di depan kita ini. Ya. Ya, dari rektor yang satu dengan yang lain masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Tapi kalau saya amati, saya perhatikan itu ternyata ya tidak bisa rektor yang satu dengan yang lain itu harus sama nggak bisa. Tapi yang jelas dari rektor yang satu dengan yang lain itu ada keinginan, ada riroh untuk bagaimana melanjutkan dan bagaimana agar UIN itu semakin hari semakin maju. Dan salah satu rumusnya itu antara lain memang ya seperti ya saya mengalami beberapa rektor ya. Memang ada rektor yang kalau kita memberi masukan itu wah nggak perlu itu. Tapi beberapa rektor yang lain ternyata mau mendengar dan itu ternyata rumus untuk keberhasilan seorang rektor. Jadi mau mendengar, ya menerima masukan itu ternyata penting sekali itu Pak Rektor. Jadi gini Prof, di samping itu ini kan banyak sekali ya ilmu dan tren yang berkembang dari satu masa ke masa yang lain. Misalnya jenengan pasti familiar dengan Prof Mukti Ali ya. Kemudian ada lagi punya perhatian yang spesial dengan dialog antar agama. Kemudian Prof Atok Mudhor yang sangat hukum orientasinya. Kemudian Prof Amin Abdullah yang kita ingat sangat filsafat. Gimana ini komentarnya? Wacana dan ilmu dari masa ke masa ini, Prof. Iya, wacana Profesor Mukti Ali ketika itu memang yang dimandangkan itu adalah trilogi kerukunan. Trilogi ya, 3. Umat beragama, interumat beragama, antar umat agama yang lain, kemudian antara umat beragama dengan pemerintah. Ini yang menjadi basis Orde Baru ya? Iya, dan beliau juga lalu mengatakan bahwa dalam mempelajari agama itu yang penting adalah scientific doktriner. Jadi ini terkenal sekali ini. Ya, dan juga scientific. Tapi yang lebih penting dari Pak Mukti Ali itu pernah mengatakan bahwa ini juga untuk generasi muda ya. Pak Mukti pernah mengatakan dengan ilmu hidup itu menjadi lebih mudah. Dengan seni hidup itu menjadi lebih indah. Lebih indah. Dengan agama hidup itu menjadi lebih terarah. Nah, yang kedua ini memang saya merasa haus ya. Kebetulan Pak Rektor ini suka dengan seni gitu. Nah, kekerasan apapun dilakukan oleh siapapun itu kalau dibumbui dengan seni-seni
itu saya kira akan menjadi lebih indah. Nah, ini mohon Pak Rektor juga siap. soal seni ini memang penting sekali. Agak-agak kering memang. Itu. Nah, kalau Pak Ato memang lebih kepada manajemen birokrasi itu. Dan ilmu yang berkembang hukum ya tentu saja. Hukum memang. Itu. Nah, kalau Pak Amin itu memang ya integrasi interkoneksi. Oh, itu sangat terkenal sekali. Sangat terkenal sekali. Dan baru saja dengan seminar dengan beliau di Saintex. Saya menyampaikan yang pertama fondasi integrasi interkoneksi. Kemudian yang kedua konstruksi integrasi interkoneksi. Yang ketiga metodologi integrasi interkoneksi. Yang keempat adalah aksi daripada integrasi interkoneksi. Nah, ini saya kira, waduh, Pak Amin memang ternyata juga dengan konsepnya itu menjadikan banyak orang tertarik dan juga mendatangkan rezeki juga itu. Orang melakukan penelitian tentang integrasi interkoneksi. Dan kemarin saya sampaikan gimana, Prof? Kaitannya dengan integrasi interkoneksi itu tidak perlu para mahasiswa harus harus melakukan atau mengimplementasikan konsep itu tidak. Tapi Pak Amin itu sebenarnya lebih jauh. Itu bagaimana dengan integrasi interkoneksi ini warga UIN khususnya UIN Sunan Kalijogo bisa bersikap secara integratif dan interkonektif. Nah, lalu kemarin saya jabarkan dengan yang saya sebut itu dengan KRS. KAR itu K yang pertama adalah kita, saya dengan Pak Rektor, Pak Rektor dengan dosen, Pak Rektor dengan para wakil rektor, Pak Rektor dengan mahasiswa, kita dengan mahasiswa, antara bagian yang satu dengan yang lain, supaya melakukan komunikasi yang baik. Karena dengan komunikasi yang positif, yang baik, itu semua persoalan dapat diselesaikan. Communication makes the complex simple. Wah, dengan ini luar biasa ini. Pak dicatat ini ya. Dengan komunikasi ini, yang rumit-rumit ini menjadi lebih sederhana, lebih mudah. Kemudian yang kedua, masing-masing pihak supaya sama-sama atau saling memberikan apresiasi, menghormatilah. Kemudian yang ketiga, masing-masing supaya saling mengakui. Jadi tidak kok saya menghormati mahasiswa saja atau mahasiswa menghormati saya saja, atau saya menghormati agama lain, orang lain, pihak lain, atau pihak lain menghargai saya saja. Tidak berhenti di situ. Mutualisme ya. Tapi harus Pak Rektor harus mengakui, rekognisi. Resiprokal. Jadi tidak sekedar mengapresiasi, menghormati, tapi juga mengakui. Ini KAR ini. Dan KAR yang ketiga ini KRS yang ketiga KRS. Yang ini terus kerjasama. Ya, kerjasama, K-nya itu kerjasama. Kemudian R-nya itu reciprocity. Reciprocity ini pihak saya, kelompok saya, bidang ilmu saya, institusi saya menganggap orang lain, pihak lain, kelompok lain, institusi lain itu penting, sehingga kami yang ada di sini itu membutuhkan mereka semuanya itu. Dan sebenarnya mereka juga memandang kita penting, memandang kelompok saya penting, lalu mereka membutuhkan kita. Itu reciprocity. Nah, setelah ini tercapai, maka ditemukanlah solusi dalam banyak hal kehidupan yang ada di kampus ataupun yang ada di masyarakat. Ini sebenarnya nilai integrasi interkoneksi yang dikumandangkan secara matang oleh Prof. Amin. Jadi bukan soal implementasinya, tetapi sikap hidup yang seperti inilah. Ini yang memang harus kita bisa saya simpulkan itu berarti amal dan sikap. Ya. Jadi amal, tidak sikap. Sekedar semboyan, tidak sekedar ditulis, tapi sikap dan amalnya bagaimana. Saya dengar Prof. Ses akan menulis autobiografi. Gimana itu, Prof? Sedikit bocoran autobiografinya. Bocoran masih saya rahasiakan. Jadi begini, para pemirsa semua. Saya ini kan
apa ya, punya rasa malu gitu ya. Saya tidak senang untuk menonjol sekali tidak. Jadi yang penting saya membina keluarga saya. Maka tema sentral dari biografi saya nanti itu adalah keluarga itu nomor satu. Nomor satu itu keluarga. Nah ini sudah saya buat sebenarnya sudah sejak 2-3 tahun yang lalu, tapi ini masih mungkin akan saya launching itu mestinya tanggal 29 November nanti, ya. Dan juga setelah anak saya kembali dari Kyoto University, alhamdulillah dari sisi pendidikan, ya anak saya nomor 1, 2, 3 ya sudah dokter semua ya, sudah mentas semua, ya, dan alhamdulillah sudah punya pekerjaan semua. Dan ketika biografi ini saya launching, nanti dibarengi dengan ada sekitar 13-15 buku yang saya terbitkan. Masya Allah, 13-15. Termasuk juga ikut-ikut kalau Pak Rektor kan menulis orientalisme atau apa itu. Ya. Kita juga menulis oksidentalisme dan juga wah, Masya Allah, ini di usia yang sudah demikian matang masih berpikir banyak hal ini. Ya, yang penting kita, Pak Rektor juga saya mohon untuk terus selalu sehat, imbang antara sehat lahir dan batin. Jadi proses ini banyak orang mengamati bahwa beliau ini seimbang dalam kehidupan ya. Dia tetap murah senyum, tetap rileks ya. Tapi juga jalan terus, bukan berarti terus senyum-senyum saja. Ini yang kita kagumi. Gini Prof, untuk menutup acara ini sebelum kita nanti membacakan semboyan kita, ingin kita dengar sekali lagi nasihat, 1 untuk para mahasiswa, 2 untuk karyawan kita, dan 3 untuk para dosen kita. Apa kira-kira nasihatnya? Iya, nasihat saya yang pertama tadi sebenarnya KRS tadi bisa gitu untuk mahasiswa. Tetapi kalau bagi mahasiswa itu jangan, dan itu saya sampaikan berkali-kali juga di depan mahasiswa. Jadi rumusnya itu sebenarnya tidak ada jaminan ya bahwa di perguruan, kalau kita kuliah di perguruan tinggi sana pasti sukses, pasti dapat gelar, dan tidak. Di UIN pun yang sukses itu juga luar biasa banyaknya. Ya rumusnya hanya tadi itu. Manjada wajada. Ya, manjada wajada. Berdoa keras dan punya teman yang banyak. Punya teman yang banyak. Punya bukan pacar loh Pak. Masih sempat nyindir itu beliau. Itu. Terus kalau untuk karyawan, untuk pegawai itu udahlah pokoknya ya mensyukuri yang ada selama ini. Kadang-kadang saya melihat ada yang dipindah dari fakultas A ke fakultas B, sudah sedih sekali. Itu sudah tidak perlu kesedihan itu. Kecuali kalau dipindah ke Papua, itu agak sedih. Nah, ini pegawai-pegawai ini juga harus selalu menanamkan kesabaran dan kesyukuran. Dan nomor 1 adalah mereka harus tetap jujur, ya, sidik, amanah, tabligh, fatwa untuk pegawai-pegawai. Kalau untuk dosen-dosen ya jangan lengah, karena yang namanya kenaikan pangkat sampai ke profesor itu sebenarnya lebih kepada tugas pribadi, bukan tugas institusi. Ya. Jadi institusi nanti memberi fasilitas, tapi bagi dosen-dosen muda itu asal berjibaku betul, insya Allah juga akan segera bisa mengikuti Pak Rektor yang sudah profesor. Gitu. Terima kasih banyak Prof. Ini sudah banyak berbagi dalam waktu singkat. Untuk menutup acara ini, saya ingin bersama-sama dengan Prof. Iswanto, Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga 2020-2024 untuk menyuarakan semboyan kita, UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Mari Prof. Gini Pak, UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Demikian, terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.